Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maselvi, NIM 19233060. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pajak D3 Universitas Negeri Padang. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan analisis atas soal ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pajak. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasinya. Baik, untuk soal pertama yaitu tentang bagaimana cara tax planning yang harus dilakukan pengusaha pada saat COVID-19. Baik, ini analisis saya. Tax planning atau disebut juga sebagai perencanaan pajak, gunanya meminimalkan pajak yang terutang dengan menggunakan strategi yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Perpajakan. Tujuan dari tax planning yaitu yang pertama, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, menunda pengakuan penghasilan. Yang ketiga, menghindari pengenaan pajak berganda. Yang keempat, menghindari bentuk pajak penghasilan yang bersifat teratur atau memperbanyak dan mempercepat pengeluaran pajak. Pada pandemi corona atau COVID-19, melulantahkan banyak bisnis, tak terkecuali UMKM. Berdasarkan survei dari Smesco Indonesia, salah satu institusi di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM, ternyata UMKM sektor makanan olahan yang paling banyak terpukul dengan efek dari corona. Tak cuma pendapatan yang terganggu, para UMKM juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Mulai dari harga bahan baku yang kerap naik, sulit mendapatkannya karena impor dan terbatas, serta pengiriman bahan baku terganggu. Ada UMKM yang melakukan pengurangan jam kerja, namun tetap bekerja. Pengurangan hari kerja menjadi 3 hari, menjadi 4 hari dalam seminggu. Disusul dengan restrukturisasi fungsi dan jam kerja, dan lain sebagainya. Meskipun perekonomian semakin melemah, kita jangan lupa urus kewajiban perpajakan, supaya tidak memperkeruh keadaan. Karena jika pajak tidak dikelola dan dibiarkan, maka wajib pajak UMKM akan dikenakan sanksi baik itu atas keterlambatan bayar maupun keterlambatan lapor. Dan untuk itu, pemerintah telah memfasilitasi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 dengan memberikan insentif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, menjadi salah satu insentif yang dapat digunakan oleh wajib pajak, yaitu pajak penghasilan yang bersifat final yang diperuntukkan bagi UMKM yang ditanggung pemerintah atau pajak UMKM DTP. Baik, untuk soal nomor 2, analisis saya. Berikut contoh kasusnya. CV Guyup Rukun Putra Sakti adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian. Jadi, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 96, Tulanggung. Omset penjualan yang dapat dicapai CV GRPS tiap tahunnya lebih dari 4,8 miliar dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. CV GRPS selaku PKP tiap tahunnya harus melakukan kewajiban akan perpajakannya, yakni memotong, memungut, dan melaporkan PPN. Besarnya omset penjualan yang dimiliki oleh CV GRPS membuat PPN yang harus dibayar juga besar, sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan tax planning. Menurut Supriyanto pada tahun 2011, PPN adalah pajak yang dipungut atau dipotong oleh pengusaha kena pajak yang berkaitan dengan transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi. Berikut upaya perencanaan pajak PPN. Yang pertama yaitu memaksimalkan mekanisme pengkreditan PPN. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas di bidang PPN. Yang ketiga, ada sentralisasi pengenaan PPN. Yang keempat, ada memaksimalkan restitusi PPN. Yang kelima, ada membangun sendiri dalam kegiatan usaha. Yang keenam, PPN atas barang gratis dalam keperluan promosi. Yang ketujuh, ada penjagaan cash flow. Yang kedelapan, ada pengendalian PPN. Yang kesembilan, ada tanggung jawab renteng. Tax planning yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang di atas tadi adalah yang pertama, melakukan penundaan pengkreditan pajak masukan. Yang kedua, pembelian BKP dengan PPN karena PPN yang dibayar kecil dan juga harga pokok penjualan yang kecil tidak membayarkan konsumen akhir. Yang ketiga, ada penggabungan penundaan pengkreditan pajak, masukan, dan pembelian BKP. Baik, hanya itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.